kepemilikan sahamnya dan juga pengaruh dari investornya. Itu seperti yang kita tahu itu ada 3 jenis. Itu yang pertama ada Salah satu tantangan yang biasanya sering kali dialami oleh perusahaan-perusahaan itu adalah menentukan apakah sebenarnya perusahaan itu dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Tips untuk para investor, apalagi untuk pemula, mungkin yang lebih penting itu memahami sih. Jadi kayak kepemilikan. Halo Sobat Keuangan, selamat datang kembali di Podcast Mas, podcastnya mahasiswa akuntansi. Kali ini materi pembahasan kita cukup menarik nih, yaitu tentang investasi saham, peluang dan tantangan dalam akuntansi. Saya Rizky sebagai host akan ditemani oleh teman saya. Saya Kilau, hari ini kita akan membahas topik menarik seputar akuntansi investasi saham pada perusahaan investor. Nah, di umur 25 tahun ini, investasi apa yang biasanya kita lakuin? Yang sering dilakukan sama Anak-anak muda ya. Sebenarnya investasi itu kan banyak medianya. Nah mungkin sekarang saat ini anak-anak muda itu cukup tertarik nih sama namanya investasi saham. Nah, jadi karena banyak peminatnya, tentu pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih pencatatannya dalam akuntansi, terus bagaimana tantangan yang ada di lapangan. Itu mungkin akan bisa dijawab nih Kil sama 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu yang pertama Mbak April, Mas Ajis, dan Mbak Milen. Halo. Halo Halo, Mas Rizky, Mbak Kilau. Sore Mas Rizky, Mbak Kilau. Ya, sore. Selamat sore Mas Rizky, Mbak Kilau. Ini senang banget ya kami bisa Iya. datang ke acara podcastnya Mas Rizky sama Mbak Kilau ini. Iya. Terima kasih juga sudah datang ke podcast kami. Sebuah kehormatan ya. Sebuah Mbak, Mas betul. Aziz. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Bisa dijelaskan investasi saham itu dicatat dalam akuntansi bagaimana? Nah, untuk pencatatan di akuntansinya, kita harus tahu dulu nih Kak, kepemilikan sahamnya dan juga pengaruh dari investornya. Itu seperti yang kita tahu itu ada 3 jenis. Itu yang pertama ada kurang dari 20%, yang kedua antara 20% sampai dengan 50% dan juga lebih dari 50%. Nah, untuk kurang dari 20% ini pencatatannya menggunakan metode biaya atau cost method. Nah, kalau untuk yang 20% sampai dengan 50% ini kita mencatatnya dengan metode ekuitas atau equity method. Nah, kalau untuk yang lebih dari 50% ini kita mencatatnya menggunakan laporan keuangan konsolidasian gitu, Kak. Banyak ya berarti metode pencatatannya. Nah, bagaimana sih penerapannya di lapangan? Mungkin kalau dalam prakteknya ya Mas Rizky, jadi perusahaan tuh juga harus mempertimbangkan ada hak suara dan kebijakan dividen. Jadi untuk menentukan apakah si investor ini punya pengaruh yang signifikan atau enggak, itu pertimbangannya juga bisa dari faktor hak suara dan kebijakan dividen. Itu sih Mas Rizky. Berarti ada signifikan Lain. atau tidaknya? Iya. Betul. Nah, kalau menurut Mas Aziz nih yang lagi belajar auditing, apa sih tantangan di dunia nyata ini? Oke, kalau dari sisi auditing mungkin ya, salah satu tantangan yang biasanya sering kali dialami oleh perusahaan-perusahaan itu adalah menentukan apakah sebenarnya perusahaan itu dia memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Afril juga, bahwa memang ada 3 jenis kepemilikan, yaitu di bawah 20%, antara 20 sampai dengan 50%, dan lebih dari 50%. Nah, maka biasanya perusahaan itu sering ada kurang serknya di situ gitu. Nah, jadi itu merupakan tantangan yang terbesar ya kalau menurut saya. Selain itu juga ada manipulasi laba, ini biasanya dari dividen. Kemudian ada juga perubahan nilai wajar, itu yang mempengaruhi biasanya ke laporan keuangan nantinya. Gitu. Ternyata banyak juga ya tantangannya. Lalu untuk standar akuntansi yang mengatur itu apa aja ya? Nah, untuk standar akuntansinya itu Mbak Kilau ada 2, PSAK 110 dan juga PSAK 228. Nah, kalau PSAK 110 itu mengatur ke pengendaliannya dalam laporan konsolidasi. Nah, untuk kalau PSAK 228 itu lebih ke mengatur investasi
dalam entitas asosiasinya gitu. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada yang signifikan atau tidak, tantangannya dan PSAK yang mengatur. Mungkin agar lebih jelas nih, bisakah diberikan contoh nyata itu bagaimana sih dalam akuntansinya? Mungkin kalau contohnya tadi akuntansi investasi saham, jadi permisalannya jika perusahaan tuh punya 25 kepemilikan saham di perusahaan lain dan si perusahaan itu memakai metode ekuitas, itu mereka akan mengakui bagian labanya tuh diinvesti di laporan keuangan mereka, Mas. Jadi misal investinya membayar dividen, jadi investornya juga akan mengurangi saldo investasi mereka si yang punya saham tadi gitu sih, Mas. Itu mungkin gambaran lebih jelasnya ya terkait akuntansi investasi saham. Terus bagaimana misalnya si investor itu memiliki nilai kepemilikan yang tiba-tiba turun nih sampai hingga di bawah 20%? Ini pertanyaan yang bagus nih ya. Karena kalau misalkan tiba-tiba nih di tengah perjalanan kok ternyata nilai investasinya turun menjadi di bawah 20%. Nah, tenang aja, maka perusahaan itu bisa menggunakan metode pencatatannya berubah nih menjadi ke nilai wajar atau biaya. Jadi itu juga disesuaikan dengan kondisi pasar atau sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Berarti fleksibel ya? Fleksibel, betul. Nah, baik, sebelum kita tutup ini ada tips and trick nih buat investor dan akuntan di luar sana untuk menghadapi investasi saham ini. Mungkin satu persatu. Mungkin kalau dari saya ya, kalau bagian investing, jadi tips untuk para investor, apalagi untuk pemula, mungkin yang lebih penting itu memahami sih. Jadi kayak kepemilikan saham terhadap laporan keuangan perusahaan itu sendiri gitu. Karena mayoritas di luar sana terlalu fokus pada si harga saham itu sendiri, malah kurang mempertimbangkan terkait lebih ke akuntansi dan laporan keuangan. Mas Aziz mungkin ada tips? Oke, kalau dari sisi akuntansi dan auditing mungkin ya, ini mau menambahkan aja bahwa mungkin perusahaan itu bisa memastikan bahwa pencatatannya itu sesuai dengan standar yang udah berlaku, khususnya di Indonesia ya, karena kita kan berada di Indonesia. Kemudian ada juga kita harus melakukan audit secara berkala. Itu yang paling penting sih menurut saya. Kalau Mbak Mbak Afil? April, saya setuju sama Mbak Milen sama Mas Aziz. Selain kita jangan terlalu fokus sama harga saham, terus kita juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melakukan auditing. Terus juga kita jangan lupa memastikan bahwa standar akuntansi yang berlaku itu sesuai dengan dengan periodenya, seperti yang berlaku di saat ini. Seperti yang kita tahu kan sering berubah tuh standar akuntansinya. Gitu sih, Mbak. Cukup menarik ya, Kil. Iya, Tadi menarik sekali pembicaraan kita sore hari ini ya. udah dibahas tadi tuh PSAK-nya itu PSAK 110 dan PSAK berapa tadi? 228. Nah, 228 yang mengatur tentang pencatatan akuntansinya. Terus tadi Ada tantangan juga, ada tantangan juga. tips and trick-nya juga. Rupanya metode pencatatannya pun itu bisa fleksibel ternyata. Iya, benar, Iya. tergantung Betul. Iya. Ini sangat informatif ini podcast kita kali ini. Mungkin kalau dari aku sih udah nggak ada lagi yang ditanyakan. Udah cukup kali ya, kita tutup aja podcastnya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah mau hadir. Terima kasih Mas Terima Rizky, kasih Mas Mbak Rizky, Gilang. Mbak Gilang. Ya, terima kasih juga untuk Sobat Keuangan yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow podcast kami ini untuk pembahasan keuangan lainnya. Sampai jumpa. Jumpa.